Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal di e-learning APKS PGRI yang manajerial yang part 2. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, boleh banget kalau nonton dulu yang part 1-nya. Soal nomor 11, sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah titik-titik. A. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. B. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. C. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. D. Seharusnya pemimpin puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. E. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Nah, ceritanya di sini itu perusahaan lagi mengalami masalah keuangan gitu kan. Nah, pendapat saya di sini saya itu tidak dijelaskan posisinya itu sebagai apa ya kan. Nah, jadi kita tidak mempunyai kewenangan lebih untuk tentang keuangan ini ya kan. Kalau yang A, tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan tugas saya, ya memang kita nggak perlu mengikut campuri urusan tersebut. Tapi kalau yang A, kesannya itu kayak karena bukan bagian tugas saya gitu loh. Kayak kurang tepat gitu ya, kurang tepat ya teman-teman, karena dia cuma ya udah itu bukan urusan saya, tapi nggak ada istilahnya apa ya, bukan solusi juga ya, solusi atau yang mengarah ke solusi gitu sih. Jadi ini enggak. Yang B, saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Nah, ini nih teman-teman, jadi tidak ingin ikut campurnya itu karena memang di sini tidak dijelaskan saya itu siapa. Berarti kan bukan belum tentu kita itu yang berhak mengatur tentang keuangan, ya kan? Dan di sini tuh ada tindakannya di sini atau mengarah ke solusi gitu loh, menjaga kerahasiaan. Ada yang dilakukan oleh saya, ya kan? Jadi jawabannya itu yang B. Kalau yang C, perlu menjelaskan permasalahan kondisi kepada seluruh jajaran organisasi. Nah, di sini perlu menjelaskan, padahal bisa saja itu bukan kewenangan kita, karena di sini nggak disebutkan posisi kita, ya kan? Kalau yang D, seharusnya pemimpin puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. Ya, dia cuma bilang, ya harusnya pemimpin tuh gini, tapi nggak ada istilahnya apa yang dia lakukan. Jadi cuma pendapat doang seperti ini, harusnya tuh gini, ya kan? Jadi enggak. Kalau yang E, pastikan bahwa kepala keuangan, ya kan? Nah, siapa kita itu kan? Jadi yang ini salah, yang E. Soal nomor 12. Saya berhasil mengatasi tantangan, terutama karena saya titik-titik. A. Berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. B. Selalu mendapat bantuan dari teman. C. Berani mencoba dengan segala resiko. D. Mendapat bantuan dari teman. E. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Nah, di sini ini tuh menguji bahwa seorang ASN tuh kan harus semangat berprestasi, ya kan? Harus semangat. Nah, di sini bisa mengatasi tantangan itu kenapa gitu kan, terutama karena apa ya kan. Kalau yang A, berani mencoba hal yang tidak beresiko, di sini itu kurang ya teman-teman, kurang menunjukkan bahwa dia semangat berprestasi. Kalau yang B, selalu mendapat bantuan dari teman, ini juga enggak ya. Yang jelas ini juga enggak, mendapat bantuan dari teman. Yang D itu juga enggak ya kan. Kalau yang C, berani mencoba dengan segala resiko, atau E, tidak putus asa menghadapi kegagalan. Nah, di sini itu kan yang namanya tantangan, ya kan? Dikasih tantangan itu ya pasti ada resikonya, ya kan? Kalau di sini yang C cuma berani mencoba dengan segala resiko, mencoba doang. Kalau misal gagal itu nggak disebutkan mau ngulang atau enggak, ya kan? Jadi lebih ke yang E, tidak putus asa menghadapi kegagalan, karena yang namanya tantangan pasti ya penuh dengan resiko, ya kan? Nah, jadi ketika dia gagal, dia nggak putus asa. Itu yang menunjukkan semangat berprestasi.
Soal nomor 13, Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? A. Membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga. B. Mengeluhkan pada teman yang Anda percaya. C. Melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. D. Mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim yang nyambung saja. Atau E. Mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota. Teman-teman, kita lihat ya di sini, intinya anggota kelompok kita itu kurang kompak ya kan. Apa yang harus dilakukan? Kalau yang jelas salah ya kan, ini mengeluhkan pada teman yang Anda percaya. Jadi cuma istilahnya tuh kayak curhat gitu loh ke temennya doang ya kan. Berarti kan nggak menyelesaikan permasalahan ya kan. Kelompokku tuh kayak gini. Berarti kan ini nggak menyelesaikan permasalahan, nggak ada solusinya ya kan. Kalau yang D itu pun mirip dengan yang B, mendiskusikan hal ini dengan satu anggota tim yang nyambung saja. Ini juga enggak ada solusinya. Jadi cuma cerita bahwa anggotanya tuh gini ya kan. Dan ini cuma satu anggota ya kan. Padahal kan nggak cuma satu anggota di tim itu. Nah, kemudian kita cek yang ini, yang A, membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga. Ya, istilahnya tuh ngapain gitu loh, harus ngajak-ngajak keluarga, orang ini tuh anggota kelompokmu doang, ya kan? Jadi, yang A itu enggak ya. Terus antara C dan E ya, melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Nah, ini nih teman-teman jawabannya. Kenapa? Karena yang namanya kurang kompak kan ada kemungkinan karena satu sama lain itu belum saling memahami gitu loh, belum tahu ini tuh kayak gini, sifatnya tuh kayak gini, ya kan. Nah, pendekatan personal, kenapa bukan yang E, mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota? Karena tadi kalau misal kegiatan ini tuh ternyata bener-bener nggak disukai oleh anggota ini, ya gimana ya kan? Kalau kegiatan ini tuh ternyata bisa menimbulkan alerginya si ini atau ini kayak gitu loh. Jadi istilahnya yang dilakukan pertama itu adalah pendekatan personalnya dulu, bisa memahami. Nah, setelah itu mungkin bisa mengadakan kegiatan apa yang kira-kira semua anggotanya itu cocok dengan kegiatan itu. Soal nomor 14, kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Bagaimana sikap Anda? A. Memberitahu saat rapat. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja. D. Menerapkan dalam pekerjaan. Nah, karena di sini itu artikelnya bisa membantu pekerjaan, ya kan? Otomatis informasi ini itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman pekerjaan yang lain, karena itu bisa meningkatkan hasil pekerjaan di perusahaan itu, ya kan teman-teman. Kalau yang A, memberitahu saat rapat, ya ini teman-teman jawabannya, karena kalau rapat itu kan semua orang ada di situ, ya kan. Kalau misalnya tuh ada cara loh kayak gini kan bisa didiskusikan sekalian dan didiskusikan plus minusnya gitu kan. Kalau yang B, memberitahu rekan kerja yang dekat saja, ini enggak ya, ini tidak memberikan efek yang banyak, yang besar ke perusahaan, ya kan. Kalau yang C, memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja, ini juga mirip, jadi enggak. Kalau yang D, menerapkan dalam pekerjaan, itu cuma untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain juga gitu loh. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Soal nomor 15, Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditunjukkan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. C.
C. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. D. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. E. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Nah, di sini ceritanya intinya resepsionis, terus ada banyak yang mengeluh. Nah, padahal ada fasilitas untuk keluhan online, ya kan? Kalau yang A, menerima keluhan. Sebenarnya di sini ada 2 poin penting yang membedakan tiap option ya. Di sini ada yang cuma menerima keluhan dan ada yang menyelesaikan, ada yang menanggapi. Terus yang poin keduanya adalah mengajarkan cara menyampaikan atau menanyakan apakah ada kesulitan, ya kan? Kalau yang A, menerima keluhan. Jadi cuma menerima keluhan itu jelas enggak ya, teman-teman. Karena keluhannya tuh seperti ini itu kan, orangnya lagi ngeluh kayak gini ya, cuma diterima, cuma ya didengerin aja gitu loh, ya gitu kan, cuma diterima aja. Nah, kalau yang B, menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan, ya kan. Di sini itu cuma menanyakan ada kesulitan atau tidak, ya kan. Nah, kita simpan dulu aja ya, nanti kita bandingkan. Kalau yang C, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan. Nah, di sini itu menerima dan menanggapi, ya kan, jadi nggak cuma menerima, berarti kan ini bisa jadi antara B dan C. Kalau yang D, mendengarkan keluh kesah, jadi cuma mendengarkan, tidak menanggapinya, ya kan, atau tidak ada timbal baliknya, feedbacknya, ya kan, ini jelas enggak. Kalau yang E, menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan, di sini itu menanyakan, lebih baik menanyakan atau mengajarkan cara menyampaikannya. Yang namanya dia protes atau menyampaikan keluhan datang, ya kemungkinan besar itu dia kan belum menyampaikan secara online, ya kan. Nah, jadi lebih ke mengajarkan cara menyampaikan secara online. Kalau cuma menanyakan apakah ada kesulitan, ya udah kan cuma tanya doang kan, tidak ada tindak lanjutnya loh kalau di kata-kata ini, ya kan. Kalau misalnya dia ada kesulitan, ya nggak diajarin. Di sini kan opsi kata-katanya cuma menanyakan apakah ada kesulitan. Jadi lebih ke yang mengajarkan. Jadi lebih tepat yang C. Soal nomor 16, menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh titik-titik. A. Menunda ketika melihat resikonya. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Bertahan pada cara yang tidak praktis. D. Mundur begitu melihat resikonya. E. Bertahan pada cara yang telah ada. Berarti kan ini menguji ke semangat berprestasi kita, semangat ke depan, semangat untuk mencoba berusaha lebih, iya kan. Nah, di sini kalau yang E itu kan bertahan pada cara yang telah ada. Ini enggak. Kalau yang C, bertahan pada cara yang tidak praktis, ini juga mirip dengan yang E. Kalau yang B, berpikir mencoba usaha lain, ini juga enggak. Kalau yang A, menunda ketika melihat resikonya, itu kalau yang D kan mundur begitu melihat resikonya. Jadi antara mundur dengan menunda itu lebih yang mundur. Karena kalau menunda itu kan bisa saja dia nanti akan melakukan di lain waktu, di waktu yang selanjutnya, ya kan. Jadi jawabannya itu yang D. Soal nomor 17, Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan titik-titik. A. Melaporkan kepada atasan. B. Melaporkan kepada atasan dan meminta arahan mereka. C. Berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda. D. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. E. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok. Yang jelas di sini kalau A itu enggak ya teman-teman, jadi cuma ngelaporin doang. Kalau yang B, melaporkan kepada atasan dan meminta arahan, kita simpen dulu ya. Kalau yang C, berbicara pada salah satu anggota tim, ini jelas enggak.
Kalau yang D menawarkan metode baru yang lebih efektif, ini bisa jadi. Kalau yang E mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok. Nah, teman-teman di sini itu tidak disebutkan bahwa posisi kita adalah sebagai ketua, ya kan, sebagai pemimpin kelompok, ya kan. Jadi kalau yang E itu enggak, karena yaitu tadi tidak disebutkan posisinya. Jadi antara B dan D lebih ke yang D. Kalau di sini melaporkan kepada atasan dan meminta arahan, itu belum ada kayak istilahnya kita tuh bisa menyumbangkan ide kita gitu loh, menawarkan ide-ide kita. Nah, berarti jawabannya itu yang D. Soal nomor 18, dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. B. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. C. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. E. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. Di sini yang jelas salah itu yang nggak belajar, ya kan, tidak belajar TIK, tidak belajar teknologi informasi, ya kan. Entah itu alasannya apapun, yang jelas kalau nggak mau belajar ya nggak, ya. Terus selanjutnya perhatikan kita pilih yang belajar teknologi informasi. Kalau yang A itu dengan sukacita karena menyukai. Nah, di sini itu tidak disebutkan. Kalau misal menyukai itu belajar dengan penuh sukacita, ya udah apa sih, cuma untuk memuaskan keinginan tapi tidak memberikan sumbangan atau hal positif untuk pekerjaan, ya kan? Berarti yang ini enggak. Kalau yang B untuk memperbaiki kinerja. Kalau yang D itu agar melakukan tugas dengan baik, atau yang E itu biar cepat selesai. Kalau yang E jelas enggak, cepat selesai itu bukan berarti menghasilkan hasil yang lebih bagus, ya kan. Nah, antara B dengan D itu lebih ke yang B, memperbaiki kinerja. Jadi memberikan hal positif untuk perusahaan, untuk tempat, untuk pekerjaan. Kalau yang mengerjakan dengan baik itu tidak ada istilahnya kayak nggak ada peningkatan gitu loh. Kalau untuk memperbaiki kinerja kan udah jelas ada hal yang positif yang lebih gitu. Soal nomor 19, menurut saya 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi titik-titik. A. Masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. B. Bukan PNS lagi. C. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. D. PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima. E. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Di sini 10 tahun berarti kan waktu yang lama, ya. Berarti kan kita harus kayak jenjang karirnya tuh naik, ya kan. Berarti harus lebih dari yang pertama kali, istilahnya tuh gitu kan. Kalau yang B bukan PNS lagi, ini jelas salah. Ini kalau opsi yang A dan yang D itu sama, ya teman-teman. Ini juga enggak. Kenapa? Karena di sini itu di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Ya udah, cuma istilahnya beda tempat gitu loh, beda unit, tapi kompetensinya masih seperti itu. Jadi yang ini enggak. Terus kalau yang D masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya terima, berarti ini nggak ada perubahan apapun, ya kan. Berarti jawabannya itu yang E, pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Jadi udah ada peningkatan, ada jenjang karirnya, ada semangat untuk lebih gitu kan, untuk meningkat. Nomor 20, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya titik-titik. A. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. D. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Di sini itu berarti pengambilan keputusan, ya, dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan, ya kan. Kalau yang
Ini yang D itu jelas salah, ya kan? Ini tuh kayak cari-cari alasan atau cari-cari hal, pokoknya biar tidak memutuskan sendiri, ya kan? Kalau yang B itu juga salah, tidak berani mengambil keputusan sendiri, kan? Di sini kan itu tugas sudah menjadi kewenangan kita, ya kan? Ya berarti kita yang harus istilahnya mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap tugas itu, ya kan? Kalau yang A itu menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Nah, karena di sini sudah diberikan kepada saya, berarti sudah sepenuhnya menjadi tugas saya, ya kan? Berarti yang A itu kurang tepat. Lebih tepat yang C, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya.